Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudiarto selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Alif Nuryadi selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya Erlina Prastiwi, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 98B, akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Ajida Rahmawati, guru kelas 4 di SDN Suwayo 2. Pada kegiatan ini saya akan melakukan coaching sebagai tahap pertama observasi di kelas 4, di kelasnya Bu Ajida, yaitu tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Ajida. Ya, selamat pagi. Saya mohon izin, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik yang nanti akan saya lakukan di kelas 4. Ya, Bu. Oke. Tujuan coaching kita kali ini tentunya untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bu Cida dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas 4. Nanti Bu Cida bisa bercerita, bisa sharing, terus kita bisa ngobrol santai Bu ya. Dari kegiatan observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Cida dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu, kira-kira apa harapan Bu Cida dari coaching atau obrolan kita hari ini? Tentang coaching ini saya harap saya lebih bisa berkompetensi supaya bisa menjadikan siswa-siswa saya atau peserta didik saya menjadi peserta didik yang lebih berinovasi, lebih kreatif lagi, dan lebih bisa diajak untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan kemampuan para peserta didik saya. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan harapan kita nanti ya menghasilkan anak-anak yang berinovasi, kreatif, dan mampu berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Kedepannya nanti menjadi anak-anak yang mandiri tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu Bu. Oke. Terus materi apa nih yang mau disampaikan dalam pembelajaran nanti ketika kegiatan observasi kita? Materi saya yaitu proses jual beli atau kegiatan jual beli. Ini RPP-nya Bu ya? Iya. Oke. Ini RPP saya. Bagus, Bu Cida sudah menyiapkan RPP-nya Bu ya? Iya. Buat besok Bu ya? Iya, untuk besok. Ya. Jadi kegiatan saya besok itu kegiatan jual beli supaya anak-anak bisa tahu bagaimana proses jual beli yang biasa kita lakukan atau ibu-ibunya mereka lakukan. Oh iya. Sekali Bu ya. Baik, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Cida susun atau sudah direncanakan? Iya, apa, tujuan Bu? saya supaya peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri jual beli itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi ketika mereka melakukan kegiatan jual beli. Terus selanjutnya, peserta didik juga dapat memahami bagaimana proses kegiatan jual beli, bagaimana kegiatan jual beli yang dilakukan di
tempat-tempat yang biasanya dilakukan perdagangan atau sistem jual beli tersebut. Contoh-contohnya Di pasar, di supermarket, seperti itu. bagus sekali Bu ya. Kemudian kira-kira ada kendala nggak Bu tentang materi yang akan Ibu sampaikan nanti? Kira-kira hal apa yang membuat siswa kurang memahami materi yang disampaikan? Kalau kendalanya itu sebenarnya apa ya, anak-anak itu masih belum bisa memahami ketika saya menyuruh mereka untuk membaca. Mereka bisa membaca, tapi mereka itu masih belum mengerti apa makna dari bacaan yang sudah mereka baca. Seperti itu Dari kendalanya. beberapa anak atau seluruhnya Bu? Hanya beberapa siswa. Beberapa Iya, siswa. hanya beberapa siswa. Mungkin 2 atau 3 siswa yang saya amati. Setiap kali saya berikan bacaan, mereka selalu ketika ditanya apa maksudnya, mereka tidak bisa memahami maksud dari bacaan tersebut. Terus kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Cida gunakan untuk mengatasi masalah ini? Strateginya saya berikan waktu, biasanya setelah berdoa anak-anak itu saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Saya berikan waktu mereka untuk membaca buku bacaan, entah itu majalah, biasanya itu majalah bobo atau majalah-majalah yang memang bisa dibaca oleh mereka. Jadi saya berikan waktu 10 sampai 15 menit supaya mereka bisa membaca dan memahami apa maksud dari bacaan yang sudah dibaca. Luar biasa sekali. Kira-kira ada lagi Bu strategi yang digunakan selain kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai? Iya, biasanya saya memberikan beberapa pertanyaan. Jadi setelah anak-anak membaca, saya berikan pertanyaan. Setelah saya memberikan pertanyaan, kalau mereka memang bisa menjawab berarti mereka sudah memahami, tapi kalau mereka belum bisa menjawab, saya suruh mereka untuk mengulang lagi bacaan yang sudah dibaca. Saya berikan lagi pertanyaan. Mungkin seperti itu, masih seperti itu cara yang saya berikan kepada mereka. Nah, kira-kira ini Bu ya, kan ini ada beberapa anak yang belum memahami membaca. Berarti kan ada perbedaan Bu ya. Iya. Berarti di kelas Bu Cida itu ada berdiferensiasi Bu ya. Iya. Terus kira-kira pertanyaan yang diberikan ke anak yang kurang bisa membaca dengan yang anak yang sudah paham membaca dan memahami, ini kira-kira pertanyaannya sama atau bagaimana? Saya bedakan. Ya. Kenapa saya bedakan? Karena setiap anak kan kemampuannya memang berbeda-beda. Ada anak yang memang diberi satu pertanyaan sudah langsung mampu menjawab, ada juga anak yang baru satu pertanyaan sudah tidak bisa menjawabnya. Jadi saya berikan perbedaan. Waktu 15 menit yang saya sampaikan saya berikan kepada anak-anak itu supaya mereka bisa memahami apa maksud dari pertanyaan saya. Jadi anak yang sudah bisa saya berikan soal yang agak sulit, sedangkan anak yang masih belum bisa mengerti maksud dari pertanyaan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, sekiranya anak itu tetap bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Bagus sekali Bu Cida, luar biasa. Berarti di kelas Bu Cida sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, Iya. konten dan proses Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Terus kira-kira rencananya kapan nih bisa dilakukan? Kalau misalkan ini ya secepatnya. Kalau bisa ya besok sudah langsung saya lakukan. Oke, berarti besok kita bisa mulai observasi Bu ya di Bisa, kelas ya. bisa. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Oke. Kemudian gambaran kegiatan pembelajaran besok itu bagaimana? Kegiatannya sudah saya tulis di sini. Di RPP Iya, di sudah RPP ada. saya sudah ada. Jadi yang pertama itu saya mulai dengan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Saya biasanya ketua kelas yang saya suruh untuk memimpin berdoa. Setelah itu yang kedua melakukan tadi kegiatan seperti membaca 10 sampai 15 menit atau saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan berkesinambungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Baru yang kedua saya berikan apresiasi. Saya berikan apresiasi dengan cara saya bermain dengan mereka. Permainan yang saya
sampaikan kepada mereka, yaitu permainan guru berkata. Yang ketiga yaitu saya memandu peserta didik, jadi menuliskan kesimpulan setelah saya menyampaikan materi, saya selesai berdiskusi dengan anak-anak, saya memandu anak-anak atau peserta didik saya untuk menuliskan kesimpulan hasil dari diskusi yang mereka kerjakan. Baik sekali, berarti itu area pengembangan yang nantinya akan Bu Adida laksanakan kegiatan pembelajaran Bu ya. Baik Bu, di sini saya sudah bisa melihat kesiapan Bu Cida untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Luar biasa sekali Bu Cida. Walaupun baru mulai kita hari ini kucing Bu ya, tapi Bu Cida sudah menunjukkan luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ya. Terus apa nih yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kucing hari ini? Iya, dari kegiatan ini saya merasa lebih bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan bersama anak-anak, apalagi untuk anak-anak yang tadinya yang saya bilang ke Bu Erlina tadi yang kurang memahami. Jadi saya lebih bersemangat lagi, saya lebih memahami, oh ternyata memang setiap anak itu memang tidak sama. Jadi saya sangat memahami itu dari kegiatan ini, jadi menambah energi positif kepada saya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Oke, baik sekali, luar biasa sekali Bu Cida. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu besok Bu ya, kita observasi di kelas 4 untuk melihat kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelasnya Bu Cida. Luar biasa, semoga nanti bisa berjalan dengan baik, lancar dan kooperatif. Terima kasih. Demikian kegiatan kucing akademik pra observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya Bu Adida Rahmawati. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.